Foodies, dunia persotoan di Indonesia itu emang gak ada matinya ya. Kayak yang Soraya Rashid datangnya ini nih, judulnya sih Soto Mie Bogor. Tapi ada yang beda nih. Nah, emang ini bedanya Soto Mie Bogor Bapak Nai dengan Soto Mie yang lainnya tuh apa sih Pak? Sampai membuat bisa sampai 40 tahun gitu. Ini ada tahunya, ada kentang goreng, risol, daging, kikil, tulang muda. Duh, baru disebutin ingredientsnya aja, bahan-bahan aja udah ngiler gitu ya. Waduh, jadi ini sekte Bogor bagian mana ya Foodies? Kedai yang nempel tembok ini jualannya di tengah komplek loh. Eits, tapi jangan salah, warung soto ini udah bertahan dari tahun 81-an. Ayo, Foodies pada lahir belum? Udah lah ya. Satu porsi soto mie ini tuh komplit bingit loh Foodies. Ada mie kuning, bihun, sayur kol, daging sapi, kikil, tahu kuning, risol, kentang goreng, dan juga tomat. Wah, ini sih alamat makan besar. Dagingnya berarti ini sudah udah mateng, digoreng, dikecapin, dibumbuin lagi. Udah berbumbu ya, Pak ya. Yup, selain mie kuning dan bihun, komposisi soto mie ini tuh semuanya udah matang Foodies. Jadi tinggal diracik lalu siram kuah. Dan khasnya soto asli Bogor ini bisa kelihatan dari kualinya ya, yang punya 2 tabung Foodies. Yang besar buat kuah kaldu, nah yang kecil air bening buat matengin mie kuningnya. Nah, Foodies kita kasih kuah. Nah, ini ada apanya nih Pak? Lobak. Oh, ini Lobak bukan kentang. iya. Oh, ini lobak. Ada wortel katanya, coba kita lihat. Oh iya nih, wah unik banget. Tuh, Foodies. Ada wortel, ada daun bawang ya Pak ya? Iya, daun bawang. Segini cukup ya Pak ya? Betul kan Foodies? Berbeza ya sama soto mie kebanyakan. Dari yang ada tahu kuningnya, kentang goreng, dan sekarang kuahnya yang ada lobak and wortel. Nggak pakai waktu lama, langsung kita takis yuk. Nah yang paling pertama nih, kudu mesti wajib dong kita cobain kuahnya. Sekalian lah basahin tenggorokan em. Ini benar-benar gurih banget dari kaldu sapinya, dari kakinya. Tadi kita lihat tulang sapi bongkahannya benar-benar masih besar banget di dalam kuahnya ya Foodies ya. Berasa banget. Foodies pencinta kuah bening yang ngaldu, harus banget kamu icip kuah soto ini. Ih rasanya tuh nggak neko-neko, tapi kayak dor aja langsung nyantol di hati. Ai. Dibuat dari seledri, cabai giling, bawang putih, dan tentu aja kaldu tulang sapi. Bikin kuahnya ini comforting banget. Oke, kita mau coba dari dagingnya. Kata bapaknya dijamin empuk Foodies. Mari kita coba ya. Wow, enggak. Bercanda ini. Ini seempuk itu sih Foodies. Seempuk itu. Gampang banget buat tuh. Ini benar-benar digigit juga. Aku nggak tahu ini bapaknya presto atau direbus berapa lama, tapi yang pasti ini udah berbumbu, udah ada rasanya, teksturnya benar-benar empuk banget juga, terempuk sepanjang soto yang pernah aku cobain, soto Bogor. Ini endul ya Foodies ya. Kalau soal keempukan mah emang nggak perlu debat lah ya, soalnya daging dan kikilnya ini udah melewati 3 jam perebusan. Jadi empuknya langsung ngikut gitu Foodies dalam tiap kunyahan. Terus yang bikin cerianya lagi nih, ukuran dagingnya juga gede bingo Foodies. Aduh, aku jatuh hati lah dibuatnya. Makan soto mie ini makin endulita bara-bara banget tuh Foodies kalau diracik sama sambal dan jeruk nipis. Ini yang membedakan katanya dia pakai tahunya juga dia goreng sendiri, terus juga ada risolnya yang bapaknya bikin sendiri juga, alias homemade ya, jadi nggak beli-beli lagi gitu. Risolnya menurut aku menambah cita rasa yang kayak, jadi selain ada empuknya di dagingnya, risolnya tuh ada crunchy-crunchy-nya karena dia garing ya Foodies ya. Risol bihunnya ini sengaja dibuat nggak lebay ya bumbunya, karena risolnya emang ditakdirkan buat dimakan bareng kuah soto. Jadi cocok banget nih, saling melengkapi, kayak aku sama Foodies gitu. Dan ini juga ya, tahunya itu menurut aku ya, lumayan bikin gurih banget juga di dalam sotonya. Dan aku juga mau makan bihunnya beserta mie-nya.
Bukan cuma tahu kuningnya aja loh, di sini juga ada kentang goreng anti kelaparan nih yang pastinya bikin perut auto mingkem. Tadi setelah aku campur dalam mulut aku kayak ada bihun, ada mie, ada emping, itu benar-benar menyatu padu dan menurut aku tekstur mie dan bihunnya itu matangnya sempurna karena tadi sebelum disajikan dia rebus dulu di air yang mendidih, air bening yang mendidih, baru dimasukin baru dicampur kuahnya. Jadi benar-benar rasanya udah benar-benar sempurna banget matangnya dan juga enak. Isiannya dijamin sih bisa banget dimakan sharing. Tapi jangan sharing sama gebetan ya, nanti malah disangka pelit lagi. Namanya Soto Mie Bogor Pak Nai Foodies. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi jangan datang malam-malam, oke? Jajan enak Foodies. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Pamer bojo anyar ning ngarepku ho ah Asik, dendangannya Marvin manis benar ya, auto joget gak sih? Tapi ternyata manisnya masih kalah tuh Foodies sama es podong favoritnya Zizi Shahab. Cius! Kalau es-esan itu Blok S juaranya ya, es podeng di situ enak yang deket sate ayam, itu tukang jajan banget gak sih? Es podeng Gareng lokasinya ada di dekat Pujasera Blok S di Jakarta Selatan ya Foodies. Pedagang es podeng itu boleh banyak, tapi yang satu ini emang legendaris abis. Jualannya aja udah lebih dari 25 tahun dan pelanggannya masih rame sampai sekarang. Wih, mantep toh. Hai Foodies, ini dia nih es podeng Gareng yang udah berjualan sekitar 20 tahun nih Foodies. Udah legenda banget ya. Kira-kira gimana rasanya ya? Langsung aja yuk kita cobain. Yup, yang bikin es podeng satu ini eksis berpuluh-puluh tahun karena kualitas rasanya konsisten. Bahan bakunya tuh Foodies hanya susu, gula, serta santan tapi dibuat fresh setiap hari. Tapi Foodies tahu nggak kenapa namanya es podeng? Nah ini nih, jelly merah muda atau yang dikenal dengan sebutan cendol pink, itu dia tuh yang namanya podeng. Tinggal dilengkapi aja deh tuh sama besti-bestinya. Ada ketan hitam, roti tawar, kacang panas Shanghai, alpukat, serta taburan meses. Tampilannya makin sempurna banget nih. Udah ngiler banget pokoknya. Pak, kalau bertahu ini harganya berapa Pak seporsi ini? Per porsinya 13.000. 13.000 ya? Iya. Murah banget. Ini tuh menu receh tapi nggak recehan ya Foodies. Next, mumpung udah kecemplung nih di Blok S-nya langsung. Masa iya cuma cicipin satu jajanan doang? Serugi bandar lah ya. Tuh Foodies, depannya langsung Pujasera yang terkenal seantero Jaksel. Wow, Foodies, ini bakso, tapi somai. Ini bakso apa somai sebenarnya sih? Ini gimana sih Pak? Bakso apa somai sebenarnya gitu? Jadi bakso pakai bumbu kacang, bumbu somai gitu. Bakso pakai bumbu kacang. Iya betul. Wah ini unik banget ya Foodies ya. Es podeng cek, bakso somainya juga cek. Yuk kita takis. Gimana ya? Kayak ada gurih-gurihnya gitu. Ada gurih, manis, seger banget. Pokoknya makan siang-siang gini cocok banget. Bener-bener dari makanan surga ini. Biar nggak tipu-tipu, coba tanya sama pelanggan lain kali ya. Valid nggak nih? Kira-kira yang bikin enak tuh apanya sih Bu? Kalau saya suka kacangnya. Kacangnya ya? Mari gurih ya? Nah, jadi kacang itu bikin gurih Foodies. Ini nih. Terus apa lagi? Sama alpukat ya. Mantap Foodies. Sederhana tapi rasanya best banget Foodies. Terbukti nih yang ngeborong rame pol. Ada dan ada lagi. Segar banget. Mantap.
Lanjut, kita move on yuk ke bakso somai, ya nggak sih? Seporsi bakso somai ini tuh berisi tahu, kentang kol, bakso halus, dan bakso urat. Nah, ini nih foodies, yang unik di sini dia pakai bakso urat. Kelihatan nggak nih urat-uratnya? Bismillah. Baksonya lembut banget dan ada uratnya tuh bikin krenyes gitu. Berpadu dengan bumbu kacangnya yang medok banget. Jadi mantep banget, Rek. Fix Marvin jadi pengabdi sekte jajanan unik nih ya. Kolaborasi bakso dan somai ternyata berpadu sempurna foodies. Rasa keduanya justru kawin dan menciptakan sensasi baru. Eits, bumbu kacangnya juga ternyata nih foodies dicampur sama kuah kaldu bakso. Ada gurih, manis, creamy bercampur jadi satu. Wih, cakep bener. 10 jempol deh buat inovasi kuliner fashion ya. Pasti gak sabar kan nyobain 2 jajanan legendaris ini foodies? Ya udah langsung aja deh kamu meluncur ya ke kawasan kuliner Blok S, Jakarta. Siap-siap ketagihan foodies. Foodies, gak cuma Zizi Sahab aja yang approve, tapi makan receh juga approve. Kita tempelin stiker di sini. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wader tulang lunak, cek. Yes, tulang ikan wadernya bisa dimakan foodies. Bukan di presto, tapi ikan wader ini dimasak sampai 3 kali sampai tulangnya lembut. Ukuran wadernya juga nggak mungil-mungil kayak wader biasa loh. Foodies, sekarang nih ya aku lagi masak wader, tapi nggak biasa nih wadernya. Kalau aku makan tuh kecil-kecil, mungil-mungil ya, karena kalau ini tuh bener-bener super gede-gede banget. Wadidaw, sekali bikin gak tanggung-tanggung. Satu wajan gede kayak begini nih foodies. Olahan wader di sini ada 2 macam, wader kuah pedas dan wader gurih rempah. Best sellernya sih yang kuah pedas, tapi kalau kamu nggak demen cabai, cus pilih yang gurih aja, oke? Ini tuh bener-bener harum merona menggugah selera. Ini emang direbusnya ini pakai apa dulu ini? Aku lihat bumbunya banyak banget rempah-rempahnya. Serai, Laos, daun jeruk, salam. oh gitu. Di sini rempah-rempah tuh memang jadi primadona. Pokoknya harus sesuai standarnya Mbah Sri. Meski udah dikasih banyak rempah di rebusan pertama, masih ditambah lagi dong di proses berikutnya. Rasa dan aroma rempah tuh beneran masuk banget hingga ke daging terdalam. Foodies bisa lihat, tuh, wow. Ini cabenya bener-bener ya menggugah selera dan banyak. Anyway, meskipun jualannya di dalam rumah foodies, wader Mbah Sri ini tuh udah bertahan hingga puluhan tahun loh. Pelanggannya silih berganti, nggak pernah berhenti. Wah, slow tapi pasti em. Kita lihat bener-bener ikannya tuh udah garing-garing lembut. Dia udah digoreng, tapi masih lembut banget. Kita buktikan apakah tulangnya iso dimakan apa enggak. Bismillah. Beneran selembut itu. Full 1 ekor ikan wader ini bisa dimakan. Menurut aku selain gurih nih, meskipun judulnya dia gurih, ada juga sensasi sedikit manis-manisnya. Jadi mantap. OMG, ternyata beneran soft banget foodies. Gak expect nih lembutnya bisa sama kayak ikan sarden. Tulangnya bisa dihap tanpa takut keselak. Terus rempah-rempahnya juga perfecto banget di lidah. Endul tingkat dewa ini mah, lazis. Meski nggak pakai santan, kuahnya ini tuh bikin nagih. Rempah-rempahnya tuh beneran berasa. Tipe kuah yang nggak terlalu kental tapi strong banget rasanya di lidah. Mantap. Oke, sekarang kita move on ke ikan wader yang varian pedas. Tuh, cabenya udah banyak banget, udah bercampur ya. Kalau tadi warnanya nggak ada merah-merahnya, tapi kalau ini udah tercampur nih, lihat tuh. Wow, nih. Meskipun berkuah, tapi aku pengen pakai tangan biar puas ya kan. Terlihat super pedas,
Tapi nanti kita buktikan langsung. Kita langsung sikat pakai nasi. Bismillah. Tapi dia kategori pedasnya nggak yang terlalu pedas banget. Ini menurut aku masih pas. Tapi kita coba nih pakai cabai yang tadi dipotong-potong. Satu ekor ikan wader di sini masih murmur kok di kantong foodies, start from 15 ribuan aja. Dengan kualitas rasa dan juga bumbu otentik ala Basri, asli worth to buy sih. Wah, ternyata makin lama ngunyah, tapi ternyata lama-kelamaan pedasnya nampol abis. Wader Basri buka setiap hari ya guys, dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Gaskan skuy foodies yang pengen ajak keluarga nih atau bestie, tempatnya cukup luas kok. Dan yang paling penting nih, harganya masih masuk di kantong alias receh. Ayolah takis, rugi mah yang begini gak disamperin foodies. Ingat nih foodies ya, kalau pengen cobain ikan wader dengan varian pedas dan juga gurih yang tulang-tulangnya bisa dimakan, langsung datang nih ke warungnya Mbak Sri Wanto di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, makan capcay ala Wong Jawa yuk, yang antriannya selalu mengular setiap hari. Namanya capcay yang udah hits banget di Pasar Keranggan, Kota Yogyakarta sejak tahun 80. Capcay ini tuh bukan dari sayuran seperti capcay ya, melainkan berbahan dasar tepung terigu yang udah dicampur dengan telur dan taburan daun seledri. Wah, emang ya Jogja tuh surganya kuliner, ada aja yang bikin penasaran. Aduh foodies, ini ya. Mau sarapan pagi aja ngantri banget ini ya, aduh luar biasa. Bu, ini jualan apa sih Bu? Bakmi capcay. Oh ini dia foodies tuh. Jadi capcay ini dia dari tepung sama telur. Bahan dasarnya tuh adalah tepung sama telur. Biar lebih enak lagi, capcay ini tuh bisa juga dicampur bihun goreng ya foodies. Dan wajib banget ditambahin sambalnya yang super pedas. Meski melayani para pelanggannya sendirian, ibunya ini super gercep banget loh foodies. Jadi tenang, antrinya nggak terlalu lama kok, cepet banget sigap. Dalam sehari, capcay Pasar Keranggan ini bisa menjual hingga 200 porsi foodies. Kebanyakan sih memang di take away, tapi buat kamu yang pengen makan di tempat juga bisa kok. Kita mau capcay satu, bihunnya satu, terus yang campur satu. Oh ya, Kalau satu porsi biasa berapa duit? 5.000. 5.000 foodies. Wah, kalau begini konsepnya mah makin meronta-ronta deh ya. Perut kayak kepengen minta banyak nih foodies. Modal 5.000 udah dapat sabrek-abrek foodies. Emang deh Jogja tuh super istimewa banget. Kantong aman tentram kalau jajan di sini. Nggak perlu lagi overthinking. Jadi 5.000 udah kenyang sarapan pakai capcay ini ya. Ini capcay. Ya udah ini aku yang 5.000 normalnya seberapa nih satu porsi? Ya, Segini. ya. Oke, segini Bu. Terus ditambahin pakai daunnya. Pakai daunnya dikit ya. Ihsan udah ambil porsi brutal tuh foodies. Ya, nggak apa-apa ya San, ambil aja yang banyak. Udah dispil-spilkan sama ibunya kalau di sini goceng aja udah bisa backup bahan bakar kalian. Wah, jadi nggak bertanya-tanya lagi kan ya sekarang foodies kalau para wisatawan di luar Jogja itu pada rela nyerbu jajan di sini ya kan? Karena pesona dari makanan dan harganya memang sungguh menarik perhatian. Definisi jajanan pasar yang rasanya bisa diandalkan nih. Jempol kuadrat deh buat capcay Pasar Keranggan. Mantap. Oh, kalau di sini biasanya Ibu jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8. Jam 8 sampai jam Ya, sehabisnya. Pokoknya satu bakul ini habis gitu ya, Bu. Di sini tuh emang menu buat sarapan ya foodies. Buat yang mau cobain, please dari jam setengah 8 pagi udah standby aja. Karena siangan dikit, biasanya udah habis tuh diburu sama para pembeli. Kalau kesini nyarinya gampang kok foodies, persis ada di sisi depan Pasar Keranggan, Kota Yogyakarta. Bu, ini tapi saya lihat Ibu ada jual-jual macam-macam kayak ini ada teri nih ya. Iya, teri. Terinya kok kayaknya enak ya, saya mau boleh nggak sih Bu? Boleh. Jadi lauknya itu macam-macam.
ya. Tapi yang utama di sini yang paling laku dan ini katanya satu-satunya yang jualan di pasar ini, jualan capcay, ya Bu ya. Wah, menarik. Jadi nih, selain menu capcay yang menjadi best sellernya, kamu juga bisa beli lauk pauk yang beragam foodies. Ada daun pepaya, ayam kecap, hingga jengkol pun tersedia lengkap foodies. Ini jatuhnya kayak pancake Jawa sih. Jadi ini dia tuh memang cenderung gurih. Kalau kita makan tuh kayak gorengan, ya. Tapi ini tepungnya aja. Cuman bedanya kan kalau gorengan tuh kan tepungnya tuh kan crispy gitu ya. Ini tepungnya tuh lebih cenderung basah, tapi bukan yang mengandung banyak minyak banget gitu. Enggak gitu, karena begitu masuk ke mulut itu masih enak banget. Makanan otentik khas Jawa itu emang juara ya San. Asin gurih ditambah seledri yang super harum, bener-bener gong banget rasanya di lidah. Terus sambelnya juga yang pedes pol nih, asli bikin nagih loh. Cabenya tuh pedesnya, lala. Kawin banget sama capcaynya. Malah begitu masuk ini kayak makan, ya ini, kayak makan bihun, kue tiaw, dan sejenisnya dan teman-temannya lah gitu. Dengan harga 5.000 dan porsinya yang banyak kayak begini, benar-benar super worth to buy banget foodies. Gak bakalan nyesel deh. Resepnya itu benar-benar paten, perfect banget rasanya di lidah. Lazis. Jujur aku lebih senang teksturnya kalau pakai bihun, karena dapat serat-serat bihunnya. Tekstur capcaynya kan dia lebih kenyal-kenyal gitu ya. Sedangkan kalau tekstur bihun itu kayak ya berserat gitu, kayak lebih berserat gitu. Jadi begitu dikawinin berduanya ini antara capcay dan juga bihun, ini sih lebih kawin. Aku lebih senang gini, pakai bihun. Yuk gaspol langsung aja kita serbu sarapan di sini. Alamatnya di Pasar Keranggan, Kota Yogyakarta. Ketemu di sana ya. Kalau kalian mau menikmati kelazizan ini, keenakan ini, kemantulan ini, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan Receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Jengkol. Halo foodies, aku lagi megang sate buntal nih foodies. Menu kita hari ini, jadi langsung aja kita panggil ya foodies. Wih, bukan sate sembarang sate nih foodies, tapi sate kambing Bok Galak yang legendaris. Sudah ada sejak tahun 81 di Solo dan sekarang buka cabang di Cikarang. Langganannya no play loh foodies, dari Sela on Seven, Tukul Arwana sampai Ari Wibowo pernah makan di sini. Wah, pantes nih Winter kepo, Em. Tapi itu kamu bakar sate atau mau bakar rumah sih? Aduh, apinya kenceng bener. Ntar Bok Galaknya marah loh. Mas lagi ngapain? Loh, bakar sate mbak? Ini apinya kebesaran, nanti gosong. Oh iya tah? Iya. Bukannya malah bikin cepet jadi toh? Enggak, nanti saya bakarin aja. Nanti mas duduk aja di belakang. Serius nih mbak? Iya, boleh. Ya, oke deh. Sorry foodies. Ternyata aku cara bangunnya salah. Kita biarin mbaknya yang kerja, kita aja. Yuh, untung aja ketemunya Mbok soft spoken ya foodies. Bukan ketemu Mbok Galaknya nih. Bisa abis kali diomelin. Sate kambing Bok Galak foodies. Loh mbak, kok mirip tapi nggak ada galak-galaknya? Bangnya siapa sih? Itu mbak saya cucunya. Oh, tapi nama aslinya Mbok Galak? Bukan, namanya Haji Sakiyeng. Oh, ternyata foodies, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya loh. Bener-bener mirip banget foodies. Masakan saya udah jadi mbak? Udah ini. Ya, namanya boleh Mbok Galak tapi aslinya mah soft spoken kok foodies. Mboknya Mbak Devi ini juga baik tuh foodies. Jadi dulu tuh dinamain sate Mbok Galak karena warung satenya ada di pinggir jalan besar. Jadi kalau ngomong emang kudu kenceng biar kedengeran. Jadi dia dinamainnya Mbok Galak. Nah foodies, favorit di sini sate buntel dan tengkleng kambingnya. Ya udah nggak pakai lama kuy markas, mari kita gaskan. Namanya sate kambing Mbok Galak ya nggak sah kalau ukurannya nggak galak ya foodies. Widih, sate buntelnya gede banget nih. Bisa banget ini mah buat 2 orang ya.
Jadi teksturnya langsung lumer di mulut dan tidak ada bau pelengusnya. Nih foodies, yang bikin otentik, sate ini dilapisi gaji kambing atau lemak perut kambing. So, lemak ini nih yang meresap banget dan bikin rasanya OMG di mulut kita. Jadi foodies, ketika udah masuk mulut, rasanya lumer banget. Karena daging ini dilapis oleh jaringan lemak, jadi itu yang membuat lumer. Terus baunya juga tidak ada perengusnya karena sudah dipanggang selama beberapa menit. Wah, smoky abis sih foodies, cukup 15-17 menit buat dapetin tingkat kematangan yang tepat. Apalagi nih daging kambing cincangnya itu pakai kambing batibul alias di bawah 3 bulan foodies, yang bikin dagingnya no perengus-perengus. Dan foodies, untuk rasanya ini ada rasa manis, gurih, dan tentunya juicy karena dari lemaknya nih. Dan manisnya nih menurut aku ya tidak terlalu over, jadi cocok buat kalian yang foodies yang suka makanan yang tidak terlalu manis. Eits, jangan sampai kehabisan ya foodies, karena sate ini cuma tersedia 55 porsi dalam sehari. Oke lanjut, kita takis menu kedua yuk, tengkleng kambing foodies. Agak beda nih, tengkleng di sini punya berbagai pilihan kuah dan isian sesuai selera. Jadi foodies, rasanya itu kerasa banget rempah-rempahnya. Jadi ini segar dan gak kental ya kalau yang segar nih. Santannya nggak terlalu kental ya dan nggak terlalu cair, pas aja gitu pas masuk mulut. Mirip soto Betawi gitu foodies, tapi bedanya ini ada kunyit yang bikin rasanya lebih segar. Nah foodies, ini tekstur dagingnya lembut banget dan gak alat sama sekali foodies. Jadi gampang untuk dicari dari tulangnya. Lembut abis nih foodies karena butuh waktu 8-10 jam buat ngerebus kepala dan kaki kambingnya. Wah gokil sih, ini lazis. Gas yuk ke tengkleng masak nih yang isinya tulang sumsum kambing. Sumsumnya cuma tersedia 7-8 kg per hari foodies dan ini direbus selama 5 jam. Foodies, rasanya lembut banget. Terus dicampuri dengan kuahnya, ada rasa manisnya karena ini dicampuri dengan kecap, sedikit berbeda ya dengan yang seger ini. Di sini lebih pekat dan lebih kental kuahnya. Kita coba lagi ya foodies. Wah, enak banget ya. Bedanya nih tengkleng segar dan tengkleng masak di kuahnya yang pakai kecap. Jadi foodies, buat kamu yang suka ada manis-manisnya, wah ini mah cocok banget, only 40.000 foodies. So, kalau mau kesini, foodies bisa datang dari jam 11 siang ya. Biasanya di jam 12 siang udah mulai penuh tuh foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.